Pemerintah merilis stimulus baru untuk sektor properti. Kali ini pemerintah menghapus izin dan menyederhanakan prosedur pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Seberapa besar dampaknya bagi pengembang properti dan membuka stimulus ini menurunkan harga rumah. Karpet merah sektor properti. Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan kini sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Direktur Pengembangan Bisnis PT PP Properti, Bapak Gyoko Surahmat. Halo Pak Gyoko, selamat sore. Bu Hera. Dan Pak Gyoko, kita sudah dengar bersama bagaimana Menko Perekonomian Darmin Nasution 2 hari lalu merilis paket kebijakan ekonomi jilid 13, kemudian ada LTV yang dikeluarkan lagi, yang akan dirilis akhir bulan ini, yang diyakinkan oleh BI juga. Dan kita tahu bahwa beberapa hal misalnya dengan standar suku bunga acuan misalnya sudah ke 7-day reverse repo rate juga pasti akan menjadi stimulus baru lagi bagi PT PP mungkin, atau mewakili juga para pengembang lain. Bagaimana pengaruhnya? Kalau bagi PP Properti, kami sangat optimis akan pertumbuhan pasar properti di Indonesia. Kenapa? Karena LTV sudah dilonggarkan, sehingga orang bisa mengambil kredit yang lebih ringan persyaratannya. Terus kemudian izin dipangkas. Izin dipangkas artinya dari 33 izin, sekarang hanya tinggal 11 izin. Dari waktu yang dulu untuk ngurus izin kira-kira bisa sampai 2 tahun, sekarang cukup 44 hari. Untuk PP Properti sendiri melihat ini seberapa besar ini akan memberikan potensi untuk membangun, kemudian juga pastinya kita akan berbicara orientasi misalnya profit atau bicara mengenai penjualan nanti ke depan. Seberapa besar ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan? Kalau untuk percepatan penjualan pasti. Kalau untuk seberapa besar mungkin ada persentase yang sudah mulai dihitung-hitung kasar? Persentase sedang dihitung. Cuma di sini memang ada dua. Pertama izin dipercepat. Tapi tanah yang tersedia untuk MBR itu tidak terjangkau. Tidak terjangkau dalam konteks apa? Tidak tersedia atau harga? Ya. Mengapa dalam hitung-hitungan bisnis tidak terjangkau? Tidak terjangkau. Sehingga kami sudah mulai berpikir, oke, kita agak menjauh dari pusat kota, tapi aksesnya masih bisa ditempuh. Entah itu lewat jalan tol atau jalan kereta api. Oh, jadi itu alternatifnya seperti Alternatif itu? Untuk akses transportasi? Iya. Oke. Pak Gyoko, kita memiliki data, kita lihat bersama, ini di plasma, ini adalah perizinan yang dihilangkan. Kita lihat untuk izin lokasi, Pak Gyoko, itu 60 hari kerja. Kemudian rekomendasi pel banjir, itu 30 hari hingga 60 hari. Persetujuan gambar master plan hanya butuh 7 hari. Permohonan pengesahan gambar site plan hanya 5 sampai 7 hari. Persetujuan pengesahan gambar site plan-nya juga, oh itu sama ya, baik. Kita ke izin cut and fill, tuh 5 hari, dan analisis AMDAL, atau AMDAL ya, atau lalu lintas itu 30 hari. Jadi itu semua ini dihilangkan ya Pak ya. Dari Kemenko Perekonomian ini datanya, dan artinya akan semakin efisien waktunya, meskipun saya sebenarnya masih ingin bertanya sebenarnya, tapi bukan ke Bapak sih, ke Kemenko. Kita sudah punya belum SDM-nya, sistemnya, karena kan menghilangkan itu kan butuh sebuah hal infrastruktur yang memadai. Tapi terlepas dari itu, Pak Gyoko, tadi Anda lihat bahwa banyak sekali yang dihilangkan gitu ya. Kan efisien tuh. Efisien untuk cost untuk PP Properti seperti apa dampaknya? Dampaknya akan mengurangi kos. Berapa persen itu Pak? Mungkin dari sekarang 100% kira-kira akan bisa memangkas berapa persen? Kita belum menjalankan sih ya, karena ini kan baru peraturan. Tapi perkiraan kalau turun menjadi sekitar 80%, berkurang 80% mungkin nyampe. Bila kita bicara mengenai paket kebijakan kayak ini kan memang menyasar ke masyarakat berpenghasilan rendah. Berapa banyak sebenarnya untuk PP Properti sendiri yang memiliki proyek di segmen masyarakat berpenghasilan rendah? Kita punya beberapa rumah susun apartemen yang untuk MBR. Saya punya di Gunung Putri, di Bogor ya, di kawasan industri Jalan Mercedes-Benz. Di situ untuk MBR. Yang menarik, ternyata pembelinya itu tidak bisa memakai FLPP. Mengapa mereka tidak bisa memakai FLPP? Karena penghasilannya udah lebih besar dari 7 juta. Oh oke, jadi mereka tidak bisa pakai itu fasilitas. Terus kemudian sudah pernah punya kredit rumah sebelumnya. Jadi itu rumah kedua. Sehingga yang itu tidak bisa FLPP, tapi
bayar biasa KPR. Yang bisa LPPP masih ada sih, sekitar 30%-an. 30% masih. Yeah. Lokasinya tadi selain di Gunung Putri, mungkin di mana lagi mungkin Bapak Kita punya? bangun juga di Cikarang, di Jababeka. Itu ada 4 tower rencana, tapi baru dipasarkan laku 1. Ini mau start groundbreaking akhir tahun ini. Berapa unit Pak totalnya semua yang Anda miliki? Ataupun rencana dibangun sudah totalnya nanti berapa unit? Total unit 900 tambah mungkin sekitar 2.000-an unit ada. 2.000-an. Dan saya melihat bahwa PP Property lebih bermain di kawasan-kawasan industri ya Pak ya? Enggak Tidak, di Jababeka, kemudian tadi Gunung Putri, bukan kayak itu beberapa di titik kawasan industri. Ha? Terus kami juga punya di Bekasi Barat, Grand Kemala Lagun. Di situ kami punya tanah sekitar 30 hektar, rencana 40 tower. 40 tower? Iya, tapi itu tidak semuanya MBR. Ada yang middle class, ada yang mid up. Oh, jadi lebih banyak variasinya ya? Variasinya bisa banyak. Oke, Pak sebagai konsumen tentunya, dan mungkin juga banyak konsumen lain yang bertanya, dengan adanya karpet merah yang diberikan oleh pemerintah, kemudian perizinan, kemudian juga biaya-biaya yang bisa terpangkas, kemudian LTV, bagi pasti masyarakat berpenghasilan rendah, mayoritas memang mereka beli pasti kredit ya Pak ya. Itu juga dipermudah dengan LTV misalnya. Berapa persen Pak akan mengurangi harga rumah? Kalau harga rumah, yang menarik ini dari Perpres 34, itu PPh dipangkas. Dulu kami kan kena PPh final itu 5%. Untuk MBR dipotong jadi 1%. Sekarang yang non MBR bisa dipangkas menjadi 2,5% saja. Dari 5%. Terus kemudian untuk bangunan yang diserahkan ke pemerintah, misalkan Rusunawa, itu PPh-nya 0%. Jadi ya... Saya deg-degan nunggu harganya, berapa persen kira-kira bisa turun? Kalau dari pengurangan... Kalau saya ulang-ulangan tadi 2,5% gitu. Ya, 5 kan dari turun 2,5. Jadi harga rumahnya aja turun berapa? Turun 2,5. Sedikit sekali sih Pak. Bukankah itu masuk 2,5%? Ya, dari pajaknya. Oke, hanya dari pajak. Tapi kan itu baru satu variabel. Kalau variabel misalnya kos yang bisa dihemat dengan perizinan yang lebih mudah, apakah tidak memungkinkan menurunkan harga rumah? Tapi kita tahan terlebih dahulu. Kita lihat ini adalah komponen harga rumah, Pak Gyoko. Wah, ini dia Pak Gyoko. Biaya lahan itu sekitar 20-30%. Benar ya Pak Gyoko ya? Kemudian biaya bangunan itu mencapai 30% hingga 40%. Nanti ini akan sangat bergantung dengan bahan-bahan material seperti semen dan lain sebagainya. Kemudian biaya fasilitas sosial dan umum itu adalah 10%, biaya tenaga kerja itu mencakup 5% hingga 10%, biaya listrik dan air 2,5% hingga 5%, dan biaya perizinan, nah ini 20%. Kita akan fokus di sini ya Pak ya. 20%-nya enggak dulu. Berapa persen itu Pak di biaya perizinan? Di biaya perizinan kalau di komponen kami hanya 3%. 3%? Iya. Oke, baik. Tapi itu apakah setelah direvisi ataupun deregulasi sebelum? Sebelum. Jadi setelah diregulasi nanti berapa persen dia? Mungkin turun jadi tinggal 2% atau 1,5%. Oke. Biaya lahan dan biaya bangunan juga ya Pak ya? Itu kan akan... 20-30% ya. Biaya lahan kan tadi Anda sebutkan juga menjadi salah satu faktor utama ya? Karena harganya juga... Nggak terjangkau ya. Tidak mungkin ada harga tanah turun gitu. Menurut Anda, walaupun saya tadi penasaran, sedikit sekali turunnya cuma 2,5%. Tapi apakah yang menjadi salah satu kendala adalah lahan? Lahan ya. Berapa persen sesungguhnya lahan itu akan mempengaruhi faktor harga satu unit rumah? Satu unit rumah itu di situ kan 20,30%. Dengan adanya deregulasi ini sama saja, tidak akan... tergantung. Kalau pemerintah bisa menyediakan land bank untuk MBR. Oh, pemerintah menyediakan dalam hal ini misalnya. Itu bisa turun drastis. Berapa persen gratisnya menurut Anda Pak? Kalau sekarang misalkan harga tanah di Bekasi Barat itu sekarang sudah mencapai 5 juta per meter. Kalau land bank dari pemerintah mungkin hanya 1 juta. Oh, sangat turun signifikan. Sangat turun signifikan. Oke. Bagaimana pula dengan harga bahan bangunan saat ini yang Anda temui di lapangan? Apakah kita tetap mengalami peningkatan? Harga bangunan relatif stabil sekarang. Relatif stabil, jadi tidak terlalu menjadi masalah ya. Jadi kita bisa menganggap itu sebagai faktor yang tetap nilainya ya. Tapi kalau kebetulan misalnya kami juga karena induk kami PT PP itu kontraktor terbesar di Indonesia, sehingga harga bangunan itu kami sudah kontrak secara 1 tahun kuota.
Oh, jadi diuntungkan dengan itu ya? Diuntungkan dengan itu. Ya. Jadi lebih mudah untuk mengendalikan harga dari faktor itu. Baik, dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan kita, Pak. Kita tahan terlebih dahulu. Tetap bersama kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di CNN Indonesia Business. Dan sebelum kami melanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Gioko, kita lihat ini adalah saham induk usaha PP Properti. Ini adalah tren harga saham. Kita lihat bahwa cukup baik ya Pak ya. Tahun lalu itu baru Rp125 loh Pak. Dan saat ini itu 805. Kenaikannya itu 700-an rupiah, dan itu berapa persen ya? Tinggi sekali. 5 kali lipat kenaikannya. Betul ya Pak ya? Pak, dijelaskan. Apakah investor semakin yakin bahwa ini PP Properti ini bisa lah ya jalannya lebih kencang? Silakan Pak Gioko. Iya. Jadi kami waktu IPO di bulan Mei itu 185. 185? Ya. Terus kemudian dalam perjalanannya turun sampai 125. Kemudian sekarang naik menjadi 800-an, 805. Kenapa? Karena kami itu masih punya ruang pertumbuhan yang besar. Kami jadi perusahaan itu baru di akhir 2013. Dalam waktu 2 tahun kita bisa IPO. Terus kemudian kinerja kami cukup baik. Dari tadinya kita bisnis properti itu dari tahun 91 sebagai divisi dari PTPP. Oke. Divisi PTPP ya mungkin karena divisi kurang fokus. Begitu di spin off kita fokus. Kita punya tagline Beyond Space. Beyond Space. Ya, benar-benar di luar ya Pak ya? Iya, di luar. Bukan hanya sekedar menyediakan ruangan. Oke. Kita punya konsep yang harus dekat dengan semua kehidupan, menjamin kesehatan penghuninya lahir dan batin. Lahir dan batin, oke, itu tagline yang menarik menurut saya, belum pernah saya dengar sebelumnya. Tapi saya masih penasaran, dengan peningkatan saham yang cukup besar, biasanya investor ini, pergerakan saham ini menjadi refleksi loh. Biasanya itu menjadi refleksi bagaimana keyakinan pasar terhadap bisnis dari PP Properti sendiri. Saya penasaran Pak, motor untuk keuangan ataupun juga andalan dari PP Properti ini apa sih Pak? Kita strateginya bangun high rise yang apartemen. Apartemen menjadi motor pertumbuhan kinerja perusahaan ya Pak? Kinerja perusahaan. Terus kemudian pada saat tahun 2014 laba kita hanya 106 miliar. Oke. 2015 menjadi 300 miliar. 2016 prognosa kita sekitar 365 miliar. Naik lagi ya Pak? Naik lagi. Pertumbuhannya signifikan, sehingga investor mungkin akan melihat dari situ. Oke, tadi Anda sudah menyebutkan motor pertumbuhan korporasi Anda. Tapi kan kemudian ada beberapa pemain pasti yang seperti Anda di pasar tersebut. Apa strategi Anda sehingga Anda yakin bisa memenangkan persaingan? Kami selalu berinovasi dari Contohnya konsep. Seperti apa misalnya Pak? Kemarin kami di Indonesian Property Expo yang diselenggarakan BTN ya, di GCC tanggal 13 sampai 21 Agustus. Kami bisa menjual 344 unit dengan uang muka 76 miliar, di mana kami dapat award dari BTN pengembang yang paling banyak jualan di Expo situ. Paling laris manis. Paling laris. Misalkan ada satu konsep kami yang baru di Depok. Kita membangun apartemen mahasiswa persis di pintu gerbang Depok, dekat dengan UI. Terus di konsep itu kami melihat Indonesia itu sudah darurat narkoba. Sehingga kami berpikir bagaimana kalau kita menyediakan apartemen premium mahasiswa yang bebas narkoba. Jadi seperti apa filternya nanti untuk memfilter narkoba bisa masuk di apartemen hunian itu tersebut? Kita sedang berbicara dengan BNN, sedang kita susun ini kerjasamanya. Jadi Anda meyakinkan sebuah keamanan ya Pak, baik. Dan kita tahu bahwa kita punya permasalahan
konvensional sebenarnya. Backlog 15-13 juta unit kalau Unit yang rumah, terakhir. ya. Bagaimana peran serta PP Properti untuk mengisi kebutuhan tersebut? Kita memang berusaha untuk ikut membantu. Apalagi ada Perpres 34 yang memotong PPh dari 5% menjadi 1%. Artinya profit kita bisa untuk mengkompensasi kerugian di harga tanah dari PPh. Sehingga kita memang akan membuat perumahan yang MBR makin gencar nantinya. Baik Pak, dari 13 juta tersebut, ya kira-kira saja itu Pak. Berapa persen sih bisa disumbangkan untuk mengisi backlog tersebut? 1 juta, mungkin berapa juta gitu? Kita tahun ini sekitar 100.000 unit di tahun ini. Terus nanti akan meningkat tahun-tahun depannya. Baik, hingga akhir tahun 2016 bagaimana kinerja PP Properti? Berapa kira-kira laba bersih yang berhasil diraup nanti? Dan bagaimana untuk 2017 proyeksi Anda? Ya, kalau 2016 prognosa kami masih tetap seperti awal tahun 365 miliar. Oke. Terus di tahun 2017 ya kan masih agak jauh ya. Tapi kita perkirakan yang 440 lah mungkin ya. Atau lebih tinggi lah, udah banyak stimulusnya loh Pak. Baik, terima kasih Pak Gioko Surahmat, Direktur Pengembangan Bisnis PT PP Properti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis. Sukses terus dengan tagline-nya tadi, Beyond Space. Beyond Space, Pak, ya. ya. Baik.